Partai Perindo berhasil menorehkan catatan positif di Pilkada Serentak 2024. Sejumlah pasangan calon yang didukung Partai Persatuan Indonesia berhasil menang. Bobi Nasution dan Surya yang maju dalam Pilgub Sumut 2024 berhasil menang berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count yang dilakukan sejumlah lembaga. Hal serupa juga diraih pasangan calon Deddy Mulyadi Erwan Setiawan dalam kontestasi Pilgub Jabar 2024. Dan pasangan calon Khofifah Indar Parawansa Emil Dardak pada Pilgub Jatim 2024 yang menang mutlak dalam quick count. Begitu juga dengan pilkada di daerah lainnya seperti Pilkada Sumatera Barat, Jambi, hingga Pilkada Mimika Papua yang didukung Partai Perindo unggul dalam perhitungan sementara hitung cepat Pilkada 2024. Lalu seperti apa tanggapan Partai Perindo terkait kemenangan sejumlah pasangan calon kepala daerah atau di dalam Pilkada Serentak 2024 yang telah diusung? Kita telah terhubung via sambungan Zoom dengan Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Manik Margana Mahendra. Selamat malam Mas Manik, apa kabar? Selamat malam Mas Kal. Mas Manik, ya kita tahu bahwa beberapa paslon yang didukung oleh Perindo ini unggul ya di beberapa daerah. Ini memang bagaimana tanggapan Perindo dulu? Lalu apakah memang ini sudah sesuai dengan ekspektasi atau justru malah di luar matematika politik dari partai? Ya, pertama tentu kami sangat mengapresiasi hasil kerja-kerja keras kader-kader kami yang ada di daerah dan juga hasil usaha pembacaan politik dari DPP maupun seluruh pengurus Partai Perindo hari ini yang kemudian bisa berhasil menorehkan sejarah untuk bisa menggolkan gitu ya. Ibaratnya adalah calon-calon kepala daerah yang memang kader murni dari Partai Perindo ataupun juga yang kita usung dan juga kita dukung di berbagai macam wilayah di Indonesia. Dan tentu kami sangat merasa ini adalah sebuah momentum besar bagi transformasi Partai Perindo yang jadi catatan bagi kami juga sebenarnya adalah untuk menjalankan kemenangan tadi yang paling penting adalah ketika mereka sudah menjabat kemudian bisa memenangkan hati masyarakat, bisa memberikan dampak dan juga meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat gitu. Baik, kalau ini kan Pilkada Serentak ini adalah model baru, tentu banyak tantangan yang harus dihadapi, beberapa problem juga baru. Bagaimana Perindo menghadapi segala tantangan dinamika politik selama terselenggaranya kontestasi Pilkada 2024 ini, Mas? Iya, tentu memang banyak catatan ya dalam keserentakan Pilkada saat ini maupun pada saat pemilu kemarin begitu. Namun bagi kami yang paling penting sebenarnya adalah pembelajaran untuk partai bisa menggerakkan mesin partainya di wilayah masing-masing secara masif. Kemudian juga bagaimana partai mampu melakukan transformasi sehingga pemilihan calon-calon kepala daerahnya memang berdasarkan pada kapasitas dan juga kecintaan masyarakat di wilayah mereka masing-masing. Sehingga butuh keseriusan dan juga kerja keras yang sudah dilakukan. Dan kami bersyukur dalam kepemimpinan Ibu Angela Tanusudibio selaku tim Des Pilkada, Ketua tim Des Pilkada Partai Perindo pada saat itu, kita bisa mendorong di hampir seluruh wilayah Partai Perindo akhirnya bisa memberikan dukungan dan juga mengusung calon kepala daerahnya. Iya, menjaga atau menghadapi tantangan selama kontestasi kemarin memang berat, tapi lebih berat lagi kan 5 tahun ke depan. Bagaimana Partai Perindo ini menjamin kualitas dari para kepala daerahnya untuk tetap bisa berkomitmen untuk bekerja untuk rakyat? Pertama, by proses kami bisa memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh Partai Perindo adalah mengupayakan calon-calon terbaik melalui mekanisme fit and proper test yang dilakukan di wilayah, baik itu tingkat kabupaten kota maupun tingkat provinsi, hingga akhirnya kemudian calon-calon tersebut didudukan kembali di tingkat pusat untuk kami dengarkan visi misi dan juga track recordnya. Setelah itu pada saat proses kampanye gitu ya, kami juga memastikan bahwa anggota-anggota DPP kemudian dikirim untuk turun ke beberapa wilayah, memastikan bagaimana bentuk kampanyenya, apa yang sudah dilakukan untuk masyarakat, hingga memastikan pengawalan saksi. Dan tentu pasca itu kita juga bisa memastikan bahwa Partai Perindo akan solid mendukung RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan juga Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang sesuai misalnya adalah mengupayakan penurunan prevalensi stunting. Saat ini memang kita masih menghadapi berbagai macam tantangan, salah satunya adalah stunting di Indonesia ini masih sangat kecil sekali turunnya. Di tahun 2022
itu 21,6%, di tahun 2023 hanya 21,5%, artinya hanya turun 0,1%. Ini masih jauh dari target nasional di tahun 2024 yang ditargetkan oleh Pak Jokowi hingga 14%. Nah, ini adalah salah satu contoh bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat tidak bisa dilakukan sendirian. Perlu adanya upaya-upaya, dan tonggak paling ujung dari perjuangan ini adalah pemerintah daerah. Maka dari itu, dengan upaya yang kami lakukan, monitoring dan evaluasi yang sudah kami siapkan, sistemnya di partai tentu ingin memastikan bahwa kepala daerah yang sudah terpilih hari ini bisa melanjutkan, gitu ya. Harapannya bahkan bisa meningkatkan kinerjanya hingga tercapainya berbagai macam agenda-agenda nasional yang kemudian bisa lebih baik capaiannya di tingkat-tingkat daerah, begitu. Ya, monitoring untuk memastikan bahwa kualitas para kepala daerah ini tetap bekerja dengan baik itu sangat penting. Kita masih akan menunggu, Mas Manik, bagaimana hasil akhir dari KPU nanti, bagaimana Perindo ini menjaga hasil penghitungan suara sampai ke final nanti. Ya, pertama jelas kami akan menyolidkan semua mesin partai kami di semua wilayah, gitu ya. Yang kami sudah lakukan saat ini memberikan surat edaran kepada Dewan Perwakilan wilayah kami untuk kemudian juga bisa mengkonsolidasikan teman-teman di tingkat daerah, bahkan kalau bisa di tingkat cabang, begitu ya. Apa yang kami lakukan adalah untuk mengupayakan adanya saksi-saksi yang menjaga secara rutin suara kita, kemudian mengecek formulir C1 hingga kami juga membuat data tabulasi sendiri yang bisa kami sinkronkan dengan apa yang nanti akan diumumkan oleh KPU, seperti itu. Baik, Mas Manik, terima kasih atas waktunya bersama kami dan juga sudah menyampaikan sejumlah informasi. Salam sehat selalu. Ya, terima kasih.